Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS bab 2. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Submateri yang kita pelajari tentang mobilitas sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Wiji Variani dari SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang. Sasaran yang kita pelajari materi ini adalah kelas 8 SMP semester ganjil. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh bentuk mobilitas sosial. Nah, lebih jelasnya dibuat peta konsep. Mobilitas sosial yang kita pelajari itu ada 2. Yang pertama tentang pengertian. Yang kedua tentang bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi 2, satu horizontal dan vertikal. Sedangkan untuk vertikal ini dibagi 2 lagi, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Mari kita pelajari tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Selain itu, ada pengertian lain mobilitas sosial, yaitu seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Oke, sahabat rumah belajar, kita lanjutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal adalah peralihan individu atau kelompok dari kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat atau sama. Contoh, Pak Soleh seorang kepala sekolah di SMP Islam Al-Azhar 14 dipindah tugaskan di SMP Islam Al-Azhar 1415. Tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi Pak Soleh itu seorang kepala sekolah, dipindah di sekolah manapun tetap menjadi kepala sekolah. Nah, inilah yang disebut dengan mobilitas sosial horizontal. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal adalah peralihan individu atau kelompok dari satu kelompok ke kelompok yang lain yang tidak sederajat. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Perpindahan seseorang ke kelas sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Contoh, Bu Fadilah seorang karyawan suatu perusahaan. Karena prestasinya baik, maka diangkat menjadi manajer perusahaan. Nah, ini sangat menggembirakan sekali dan harapan dari semua masyarakat untuk mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking, yaitu perpindahan seseorang ke kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya, Pak Udin seorang pemilik perkebunan teh yang besar dan kaya. Karena kondisi pandemi corona, ia bangkrut dan memulai usahanya dengan menjadi penjual minuman teh pada warung kecil. Nah, mobilitas sosial vertikal ke bawah ini sebenarnya tidak diharapkan oleh masyarakat, tetapi karena kondisi masyarakat mengalami kondisi mobilitas sosial vertikal ke bawah, ini sebenarnya tidak diinginkan, tapi dialami oleh masyarakat karena beberapa faktor-faktor. Oke, sahabat rumah belajar, demikian yang kita pelajari tentang mobilitas sosial, pengertian, dan bentuk mobilitas sosial.
Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.